Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fika Herunisa dengan NPM 24781102 MI3D. Pada video kali ini akan membahas tentang implementasi Dynamic Router OSPF. Langsung saja di sini saya sudah membuka aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Juga sudah menambahkan router 1, router 2, PC 1, dan PC 2. Oke, selanjutnya yaitu adalah kita menghubungkan kabel dari router 1 ke router 2. Kemudian dari router 1 ke PC 1, dari router 2 ke PC 2. Oke, sebelum lanjut kita bisa menambahkan catatan untuk IP address-nya dulu ya. Di sini kita IP address untuk PC 1 yaitu 192.168.1.2. Gateway-nya 192.168.1.1. Subnet ini IP routernya 10.10.10.1. Di sini 10.10.10.2. Terus di sini 192.168.2.1. Di sini 192.168.2.2. Oke, sudah. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi di router 1. Kita masuk ke CLI. Selain ini. Oke, sudah. Habis itu kita bisa ketik in interface FA 0/0 no shutdown IP address-nya yaitu 10.10.10.1 255.255.255.0. Oke, sudah. Habis itu kita int FA 0/1 no shutdown. Habis itu kita IP address-nya 192.168.1.1. Oke, sudah. Selanjutnya kita konfigurasi di router 2. No in interface FA 0/0 no shutdown IP add-nya 10.10.10.255.255.255.0. Oke, interface FA 0/1 no shutdown IP add-nya 192.168.255.255.255.0. Oke, sudah. Kita bisa cek dulu di sini ya. Oh, harusnya kita IP add kurang 192.168.255.255.255.0. Oke, sudah. Selanjutnya kita bisa konfigurasi di PC 1, desktop, IP configuration, masukin IP-nya 192.168.1.2. Oke, salah ketik. 192.168.1.2.
Oke, ininya 192, gateway-nya 168.1.1. Oke, sudah. Kita ke konfigurasi divisi 2, desktop, IP configuration. Masukin IP-nya 192.168.2.2. 2.2. Oke, gateway-nya 192.168.2.1. Oke, di sini kita sudah mengkonfigurasi dari IP routernya, kemudian dari PC masing-masing PC-nya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Oke, pada video kali ini adalah lanjutan dari video kemarin, yaitu konfigurasi Dynamic Routing OSPF. Oke, di sini kita langsung saja ke Cisco Packet Tracer-nya. Lalu kita lakukan konfigurasi di router 1. Oke, sudah. Di router 1 kita masuk ke CLI. Kita ketikkan in conft, masukkan router OSPF 1, kemudian kita panggil network-nya yaitu 10.10.10.0. Kemudian subnet mask-nya itu kalau untuk OSPF itu adalah wildcard mask atau kebalikan dari 255.255.255.0. Jadi 0.0.0.255. Areanya 0. Oke, sudah. Habis itu kita bisa network yang mengarah ke PC 1, 192.168.1.0. Kemudian wildcard mask-nya 0.0.0.255. Area 0. Oke, untuk konfigurasi di router 1 sudah. Kemudian kita ke router 2. Masuk ke CLI. In conft. Habis itu masuk ke router OSPF 0. OSPF 1 maksudnya. Kemudian masukkan network-nya. Network-nya yaitu 10.10.10.0 0.0.0.255 area 0. Oke, habis itu network yang mengarah ke PC 2 yaitu 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0. Oke, ini kita dapat peringatan pesan yaitu berarti ketambahan neighbor 192.168.1.1 yang artinya ini adalah IP dari router 1 yang mengarah ke PC 2 sudah terhubung ke router dan PC 2. Oke, kita coba di sini kita tes do show IP OSPF neighbor. Oke, di sini 192.168.1.1 yang artinya sudah terhubung. Kemudian kita bisa lagi do show IP route. Nah, di sini. Ini. Oh, itu untuk OSPF ya. Oke, di router 2 sudah berhasil. Kita coba di router 1. Do show IP route. Oke, sudah terhubung juga di sini. Nah, langkah selanjutnya adalah kita coba tes
dari PC 1 ke PC 2. Hasilnya file, kita coba lagi. Oke, hasilnya successful, berarti konfigurasi dynamic router OSPF-nya telah berhasil. Kita lanjut ke video berikutnya. Baiklah, pada video ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu menambahkan satu router dan satu PC. Di situ saya sudah menambahkannya. Lalu langkah yang selanjutnya adalah kita tidak bisa langsung mengkonfigurasikan IP-nya dan kabelnya juga tidak bisa terhubung. Langkah harusnya adalah kita menambahkan interface terlebih dahulu. Tapi sebelumnya kita ke router 2 dulu. Kita ketikkan do right. Oke, salah, harusnya in dulu, baru do right. Conf baru do right. Oke, sudah tersimpan ya. Oke, kita masuk lagi di sini, kita pilih P-Cycle. Nah, ini kita bisa perbesar, lalu kita bisa matikan dulu. Oke, setelah itu kita tambahkan NM1FETX ini, kita drag ke sini. Oke, sudah. Hidupkan kembali. Oke, ini sudah nyala. Lalu kita bisa untuk menghubungkan kabelnya dari router 1 mana sini. Oke. Oke, di sini sudah terhubung dengan kabelnya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita menambahkan IP address-nya. Untuk di router 2 kita bisa menambahkan ini IP-nya 10.20.20.1/30. Terus di router 3 IP address-nya 10.20.20.2 ini. Terus di menuju PC 3 ada ini 192.168.3.1. Lalu di PC 3-nya ada 192.168.3.2. Lalu langkah selanjutnya adalah kita bisa langsung konfigurasi di router 2. Kita masuk ke CLI. Oke, kita in conf. Lalu setelahnya kita interface FA0/0 FA1/0. Kemudian no shutdown. Oke, kita bisa masukkan IP add-nya, yaitu 10.20.20.1. Subnet masknya 255.255.255.252. Kenapa 252? Karena dia slash-nya 30 ya. Oke, sudah. Langsung kita bisa close, lalu kita ke router 3, kita ke CLI, no, and conf. Habis itu interface FA0/0, no shutdown. Oke, IP address-nya 110.10.20.20.2, kemudian 255.255.255.252. Oke, sudah. Kemudian kita bisa tambahkan interface FA0/1, no shutdown. Habis itu kita masukkan IP address-nya, yaitu 192.168.3.1.
titik 1 subnet masknya karena dia ini slash 24 jadi 255.255.255.0. Oke, sudah. Oke, jika di situ sudah hijau berarti sudah terhubung. Selanjutnya kita ke PC 3. Kita masuk ke desktop, IP configuration, kita masukkan IP address-nya yaitu 192.168.3.2. Untuk gateway-nya 192.168.3.1. Oke, sudah selesai. Oke, di sini kita sudah bisa menambahkan router 3 dan PC 3 dan bisa terhubung dari router 2 ke router 3 dan ke PC 3. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Baiklah, pada video lanjutan ini adalah lanjutan dari video sebelumnya, yaitu kita akan konfigurasi OSPF agar bisa komunikasi. Oke. Sebelumnya kita bisa coba tes dulu dari PC 2 ke PC 3, maka dia hasilnya akan gagal karena dia belum dikonfigurasi OSPF-nya. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi di router 2. Oke. Kita bisa ketikkan di sini in config router OSPF 1 karena tadi kita sebelumnya pakai OSPF 1. Oke. Networknya 10.20.20.0. Untuk wildcard mask-nya adalah subnet mask. Tadi itu kan slash 30, berarti 255.255.252. Jadi dikurangi dengan ini subnet mask-nya, jadinya 0.0.0.3. Di sini kita bisa masukkan 0.0.0.3. Oke, areanya kita mulai dari 0. Oke, sudah. Di router 2. Selanjutnya kita bisa konfigurasi di router 3. And config router OSPF 1 sama. Kita bisa langsung network 10.20.20.0 sama tadi subnet masknya 0.0.0.3 area 0. Oke, sudah. Kita bisa tambahkan lagi network yang menuju ke PC 3 192.168.3. Oke, ketika hasilnya seperti ini kita bisa tab saja. Oke, kita bisa masukkan lagi network 168.3.0.0.255 karena dia subnet masknya slash 24 area 0. Oke, ini kenapa lagi? Sebentar, kita cari solusinya. Oke, lanjut, kita sudah. Berarti di sini sudah ketemu ya hasilnya itu. Tadi ada sedikit kesalahan. Oh, salah ini. Jadi di router 3 ini di sini network 192.168.3.0.0.025 area 0. Oke. Selanjutnya kita bisa coba cek di
router 1. Ya. Habis itu show IP route. Nah, di sini router 1 memiliki routing menuju router 3, yaitu 192.168.3.0. Oke, berarti berhasil. Kita bisa coba tes di router 2. Do show IP route. Oke, di sini 192.168.3.0. Oh, ini berarti OSPF ya. Oke, sudah. Nah, langkah selanjutnya itu bisa kita coba tes lagi di router 3. Ini kita do show IP route. Oke, di sini ada ini, di sini sudah ya, berarti routing dari PC 1 dan PC 2. 192 nih. Ini. Dan ini. Oke, berarti sudah. Sekarang kita coba koneksi tes dari PC 1 ke PC 3. Hasilnya gagal, kita coba lagi. Oke, hasilnya sukses. Nah, kita coba dari PC 2 ke PC 3. Sukses. Oke, berarti di sini konfigurasi OSPF sudah berjalan. Kita lanjut ke video berikutnya. Oke, video ini adalah lanjutan dari sebelumnya, yaitu di sini kita bisa nambahkan lagi router 1 dan PC 1 lagi. Di sini saya sudah menambahkannya, ada di situ router 4 dan ada PC 4. Langsung saja kita ke videonya. Oke, sebelum lanjut, kita tambahkan interface dulu sebelum disimpan. Sebelumnya kita di sini di router 3 kita bisa do conft dulu, do write biar kesimpan. Oke, sudah. Nah, di sini di router ini kita masuk ke pcycle, kita perbesar, kita matikan dulu. Setelah itu kita bisa nambahkan NMFE1TX, kita drag and drop ke sini. Oke, setelah itu kita nyalakan lagi. Oke, sudah nyala. Kemudian kita baru bisa menghubungkan kabelnya dari router 3 ke router 4, dari router 4 ke PC 4. Oke, di sini sudah terhubung dengan kabel. Oke. Langkah selanjutnya adalah kita bisa menambahkan catatan untuk IP address-nya dulu. IP address di router 3 di sini 10.30.30.1/30. Kemudian di yang mengarah ke sini ke router 4 yaitu 10.30.30.2/30. Oke, lalu yang mengarah ke PC 4 yaitu 192.168.4.1/24. Kemudian yang di PC 4 192.168.4.2/24. Oke, sudah. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi IP address mulai dari router 3. Di sini kita masuk ke router 3, CLI. Oke. And conft. Lalu kita masukkan interface FA1/0. No shutdown. Oke, masukkan IP address-nya.
yaitu 10.30.30.1 subnet masknya 255, 255, 255, 252 karena dia /30. Oke, sudah konfigurasi di router 3. Lalu kita ke konfigurasi di router 4, ke CLI, ketika no and conft, kemudian interface FA 0/0, no shutdown, IP add nya 10.30.30.2, subnet masknya 255, 255, 255.252. Oke, kita masuk ke interface FA 0/1, no shutdown, IP address-nya 192.168.4.1, subnet masknya 255, 255, 255.0. Oke, sudah. Kemudian kita konfigurasi di PC 4-nya. PC 4, desktop, masuk ke IP configuration, masukkan IP-nya yaitu 192.168.4.2. Oke, gitu ya, 192.168.4.1. Oke, sudah. Pada video ini kita hanya mengkonfigurasi dari router 3 menuju router 4, dari router 4 ke PC 4 dan di IP-nya di PC 4. Kita belum bisa mengkonekkan karena belum masuk ke konfigurasi OSPF. Langkah itu akan dilakukan di video berikutnya. Oke, pada video ini adalah lanjutannya, yaitu coba kita konfigurasi OSPF-nya agar bisa berkomunikasi dari PC 1 ke PC 4 maupun semacamnya. Oke, di sini kita ke router 3, konfigurasi di router 3. In conft router OSPF1, kita masukkan networknya, network 10.30.30.0.0.0.0.3 area 0. Oke, sudah. Kita konfigurasi di router 4 and conft, terus router OSPF1 network 10.30.30.0.0.0.3 area 0. Kemudian network 1. Oke. Network 192.168 4.0, kemudian 0.0.0.255 area 0.
Oke, kita ulangin. Network 192.168.4.0.0.0.255 area 0. Nah, sudah. Oke, ini sudah. Kita coba cek di router 1. Kita show IP route. Oke, di sini sudah terhubung ya 192.168. Nih, berarti di router 1 sudah terhubung di router 4. Coba kita cek di router 2. Show IP route. Oke, di sini juga sudah muncul 192.168.4.0. Oke, sudah. Di router 3 kita exit to show IP route. Oke, di sini juga sudah ada 192.168.4.0. Nah, langkah selanjutnya kita bisa coba tes komunikasi dari PC 4 ke PC 3. Hasilnya file, kita coba lagi dari PC 4 ke PC 3 successful, dari PC 1 ke PC 4 successful, dari PC 2 ke PC 4, ulangi, dari PC 2 ke PC 4. Oke, successful. Berarti di sini sudah berhasil konfigurasi OSPF-nya di router tambahan terbaru. Oke, kita lanjut ke video berikutnya. Pada video kali ini kita akan menambahkan switch dan VLAN 5 dan 6. Di situ di Cisco sudah saya menambahkan switch dan VLAN 5 dan 6. Oke, langsung saja. Sini di router 4 ini perlu tambahan interface. Sebelum melakukannya kita lakukan do write dulu ya. Agar kesimpan. Oke, sudah. Kita masuk ke physical. Kita ke sini. Kita matikan dulu ininya. Routernya kita masukkan NM1FETX drag and drop ke sini. Sudah, kita nyalakan lagi. Oke, sudah. Di CLI dia masih proses. Selanjutnya kita bisa menghubungkan kabelnya dari router 4 ke switch, kemudian dari switch ke PC 5 dan PC 6. Oke, semuanya sudah terhubung dengan kabel. Langkah selanjutnya adalah kita konfigurasi di switch-nya. Kita masuk ke switch, kita ke CLI, kita ke conf, habis itu kita masuk ke VLAN 5, lalu exit int fa 0/2 switch ini. Oke, VLAN 5. Oke, sudah. Lanjut kita ke interface fa 0/3 mode acc S2
ACC VLAN 6. Oke. Oh, salah, itu harusnya ACC VLAN 6. Kenapa ya? Kok ini? ACC VLAN 6. Oke. Kita coba int fa0/1 sw mode trunk. Oke, sudah. Lalu kita konfigurasi di router 4. Di router 4 int config interface fa1/0.5 incdo. Oke. Do dot one key 5. Oke. IP add-nya 192.168.5.255.255.255.0. Oke, habis itu kita ke interface fa1/0.6. Habis itu dot one key 6. IP add-nya 192.168.6.1 255.255.0. Oke. Oh, salah, typo. IP add 192.168.6.1 255.255.0. Oke, sudah. Coba kita konfigurasi IP di PC5. Masuk ke desktop, IP configuration. IP-nya 192.168.5.2. Gateway-nya 192.168.5.1. Kita konfigurasi IP di PC6. Desktop, IP configuration. Masukkan IP-nya 192.168.6.2. 192.168.6.1. Oke, sudah. Langkah selanjutnya adalah kita coba tes ping antar VLAN dari PC5 ke PC6. Oke, kita delete dulu ini. Kita coba dari PC5 PC6. Hasilnya successful, berarti berhasil konfigurasi di switch ini. Kalau kita coba tes ping dari PC4 ke PC5 VLAN ini, oh, dia berhasil. Coba kita dari PC3 ke PC5. Dia akan gagal karena kita belum melakukan konfigurasinya. Oke, kita lanjut ke video berikutnya.
Oke, di video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Kita akan konfigurasi dynamic routing di router 4-nya. Kita masuk ke router 4. Oke, kita bisa exit dulu ya. Route OSPF 1, masukkan networknya 192.168.0.0.0.255 area 0. Oke, network lagi yang VLAN 6.192.6.0.0.0.255 area 0. Oke, sudah. Selanjutnya adalah kita coba cek di router terdekat dulu, di router 3, and show IP route. Oke, harusnya di sini sudah muncul ya. Kita coba di router 2 and show IP route. Oke. Kita lihat dulu di sini. Kita coba cek di sini. And show IP route. Oh ya, di sini sudah ada nih 5.0 6.0. Berarti kita coba tes ulang di sini. Oh ya, sudah muncul semua. Berarti di sini tadi juga sudah muncul ya. Karena tidak terbaca. Oke, sudah muncul. Kita bisa coba tes dari PC 1 ke PC 5. Oke, kita bisa delete dulu nih. Kita coba tes dari PC 1 ke PC 5, sukses. Dari PC 6 ke PC 2, sukses. Berarti di sini berhasil ya konfigurasi dynamic routernya di router 4. Kita lanjut ke video berikutnya. Pada video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya. Pada video ini kita akan membahas tentang konsep area pada OSPF. Oke, yang sebelumnya tadi kita memakai areanya 0 dan di sini kita akan merubahnya. Kita membagi menjadi 2, yaitu di sini router 1 dan 2 ada di area 0, sedangkan di router 3 dan 4 itu ada di area 1. Oke. Selanjutnya adalah kita perlu mengubah area di router 3. Dan di router 1, 2 itu tidak perlu karena areanya sudah 0. Di sini kita masuk. Oke. Kita bisa conft. Kita bisa kita exit dulu. Kita bisa cek dulu, yaitu show run dulu ya. Oke. Kita lihat di sini. Oke. Di sini
udah kerubah menjadi area 1 karena pada sebelum saya take video saya sudah mencobanya. Jadi di sini untuk network yang mengarah ke PC ke router 4 itu sudah diubah. Selanjutnya kita akan mengubah network yang mengarah ke PC 3 yang 192.168.3.0 yang ini. Ini kita akan rubah menjadi area 1. Oke. Oke, sudah. Kita bisa conft. Oke, kita no network. Kita bisa langsung copy saja di sini. Nah, ini masih no network 192.168.3.0 area 0. Oke, ini kenapa? Oke, kita cari dulu kesalahannya. Oke, di sini saya menemukan kesalahannya, yaitu saya lupa memasuk ke router OSPF 1 dulu harusnya. Router OSPF 1. Nah, baru kita no network. No network yang mengarah ke PC 3 ini. Copy. Paste. Oke. Nah, setelah itu kita network 192.168.3.0.0.0.0.3 area 1. Oke, sudah. Di router 3 kita sudah mengubahnya ya. Lalu kita bisa ubah masuk ke router 4. Oke. Kita in conft. Kita bisa show run dulu. Di sini. Nah, baru satu yang keubah ke area 1 yaitu ini network 10.10.30.30.00.3 area 1. Oke. Ini kan mengarah ke PC 4 ya. Saya baru ubahnya. Nah, selanjutnya adalah kita mengubah ke arah VLAN 5 dan VLAN 6. Oke. Langsung saja kita in udah di conft router OSPF 1. Kita ubah ini yang ke VLAN 5. No network 192.168.5.0.0.0.2.3 area 0 network ini kita rubah area 1. Oke, selanjutnya no network yang mengarah ke VLAN 6 192.168.6.0.0.0.3 area 0. Di sini kita copy paste biar cepat. Kita rubah areanya menjadi
1. Oke, sudah. Sekarang kita coba cek di router 1. CLI and show IP route. Nah, di sini sudah IA ya, udah muncul nih di sini. Oke, dia sudah terhubung. Nah, ini berarti berhasil. Oke, kita coba cek di router 2. And show IP route. Salah. Show IP route. Oke, di sini juga sudah. Ini IA. Dia berarti berhasil. Oke, kita cek di router 3. Exit lagi. Show IP route. Oke. Kenapa di sini belum muncul ya? Kita cari kesalahannya dulu. Oke, saya baru ingat kalau di router 3 itu dia tidak akan berubah apapun, dia emang tampilannya seperti ini. Oke, langsung saja kita coba tes ya untuk menghubungkan apakah bisa terhubung. Kita coba dari PC 1 ke VLAN 5. Oke, kita ini hapus dulu karena terlalu numpuk ya. Oke, di sini PC file, kita coba lagi. File lagi. Harusnya sudah ya karena sudah terhubung. File, kita coba yang lain. Oke. Berarti proses kita gagal di sini. Saya tidak tahu kenapa bisa gagal, padahal ketika saya tes di router 1, di router 2, interface ininya tuh terhubung. Maksudnya ada. Kita bisa lihat di sini. Kita masuk ke router 1. Nah, di sini dia muncul. Tapi ketika dijalankan dia gagal. Oke, mungkin begitupun sama dengan di router 2. Di sini muncul, di sini. Ini di sini. Nah, ini. Tapi ketika kita mencoba menghubungkan, ya hasilnya gagal. Yang bisa dihubungkan hanya dari PC 1 ke PC 3. Ya hasilnya sukses. Tapi ketika dari PC 2 ke PC 4, gagal. Kita coba lagi. PC 3 ke PC 4. Oke, gagal. Nah, mungkin cukup sekian video dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya sudah berusaha semaksimal mungkin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.